bahwa Demokrat siap bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Kita butuh infrastruktur, betul? Ya, tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, betul? Dari Aceh sampai dengan Papua, interkonektivitas, infrastruktur darat, laut, udara, menghubungkan semua, mengintegrasikan Nusantara. Dulu kita lakukan. Kenapa? Kok pengen ketemu? Kenapa? Dari Bapak Terinspirasi. semenjak Presiden Jokowi menjabat menjadi gubernur, hati saya sudah terpikat oleh Pak Jokowi karena kehebatan-kehebatannya dan kebaikannya juga. Apa tuh kehebatannya tuh apa sih? Pembangunan infrastruktur negara sangat bagus pada zaman Jokowi. Ketika bicara perubahan, oke, kasih kita menu perubahan seperti apa sehingga rakyat bisa memilih. Bukan dengan, wah ini rakyat tambah miskin, ini harga barang mahal. Siapapun yang mengelola negara tahu itu kan, kasihan Pak AHY ini. Kita akan tahu bagaimana negara dikelola. Ya, siapa yang bisa mengendalikan harga ketika misalnya fluktuasi harga dunia, kan begitu-begigu nih. Dan kita harus ingat, Pak AHY itu nggak punya pengalaman politik loh. Dia dari seorang mayor pensiun, ya pensiun dini, lalu menjadi ketua partai politik tanpa keringat. Gue itu orang suka bilang kan, gue nggak makan infrastruktur buat apa gitu. Tapi salah banget. Makanan, nasi, apapun itu bisa sampai ke mulut kita itu karena infrastruktur. Jadi gue setuju banget dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang dan gue dukung terus, mudah-mudahan infrastruktur itu bisa terus dibangun. Sebelum ada jembatan ini, warga kami, Pager Gunung ataupun warga Ganurejo, kalau mau baik silaturahmi, mau panenan hasil pertanian kami, mau menjual hasil pertanian kami, kemudian anak-anak kami yang sekolah di Desa Wonotirto, dari Pager Gunung ke Wonotirto juga harus nyun sewu muter ke jurusan Tegalrejo dulu, baru naik ke Ganurejo. Sekitar 6 kilo Pak, baru dari Pager Gunung sampai Ganurejo. Dulunya yang harus muter Pak, memang benar lewat Tegalrejo ataupun harus lewat atas Wonotirto, sangat jauh Pak, memakan waktu. Kemudian dengan adanya jembatan ini bisa sangat menyingkat waktu Pak. Sekarang 5-10 menit sudah sampai ke lahan. Dengan adanya jembatan itu, yang jelas mempermudah perjalanan warga kami, baik di bidang ekonomi, sekolah, ataupun silaturahmi anjang sana anjang sini antara kedua desa. Tapi membangun sebuah rumah yang kokoh, yang memang perlu fondasi-fondasi yang kuat, perlu pilar-pilar yang kuat. Sering saya sampaikan, dalam perjalanan panjang menuju ke sebuah negara yang besar, kita memerlukan dalam berkompetisi, dalam bersaing, yang namanya infrastruktur itu syarat. Bahwa sekarang yang namanya negara besar belum tentu mengalahkan negara kecil. Negara yang kuat belum tentu bisa mengalahkan negara yang lemah. Tetapi bahwa negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, itu ya. Ke depan pasti seperti itu. mengucapkan terima kasih yang amat sangat dalam bahwa akhirnya listrik yang ada di Pulau Ambon bisa terlayani dengan baik. Buat saya ini kemajuan yang sangat-sangat luar biasa. Tadinya saya pikir bahwa itu mesin-mesin bekas pakai baik dari Sulawesi Selatan maupun dari NTB. Ternyata negara memberikan kami yang baru. Sekali lagi terima kasih. Dan buat saya
Ini memperlihatkan komitmen Pak Presiden dan pemerintah luar biasa sekali dengan kementerian-kementerian dan BUMN untuk bisa menyelesaikan masalah listrik yang ada di Kota Ambon. Jadi ini memang kunjungan dadaan karena tadi malam saat saya diskusi dengan ketua DPRD dan anggota DPRD Provinsi Maluku dan juga Kota Ambon. Ya, saya mendapatkan informasi keluhan mengenai listrik yang kurang, kapasitasnya kurang. Ya, tadi pagi kan juga kita merasakan beberapa jam tadi. Ya, kondisi kebutuhan itu sangat mendesak. Tetapi tadi malam disampaikan bahwa memang sudah ada pembangunan, tetapi mangkrak. Sebab itu saya pagi tadi memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya. Apakah bisa ini dilanjutkan, tapi proses hukumnya apakah sudah rampung, saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Harusnya pakai geothermal karena potensi di sini ada. Di mana Pak Gu? Di sini Pak, di Toledo ada gitu. Jadi memang saya belum tahu, saya nggak akan banyak komentar dulu, tetapi inilah kondisinya yang ingin saya lihat. Nah, Pak Menteri biar menjelaskan ini habis berapa ratus miliar, kemudian ya keadaannya seperti ini. Ini ada di 34 titik. Ini salah satunya ini. Salah satunya ini. Termasuk yang dulu di Pontianak itu. Iya, di Pontianak juga salah satu. Saya dapat gitu. Ya, di setiap provinsi pasti ada yang mau menutupi, tetapi juga saya kira banyak juga yang menginformasikan pada saya.